beda penafsiran. Kalau di Bulukumba bisa mengadakan misalkan rumpon. Di kita, menurut provinsi, ini kewenangan provinsi. Tapi faktanya, di kabupaten sana bisa. Dan bisa menaikkan produksi dari sekian langsung naik 47% dari Jawa. Dengan intervensi pemerintah, pendapatan dan produksi para nelayan naik sampai 47%. Itu bisa. Karena itu kenapa saya bawa Pak Fadli ke sana belajar, dan Pak Fadli sudah mulai pusing mencari-cari rekeningnya di mana, apakah di air tawar atau di saprasnya ini. Nah ini kenapa? Karena ketika di sini dikomunikasikan di pihak yang berkait, aduh nggak ada. Ini di provinsi. Inilah membutuhkan waktu untuk kami lakukan pendekatan, apakah nanti perlu surat resmi dari kami atau perlu intervensi dari pimpinan daerah. Maka sebagai pertanggungjawab kita harus menyampaikan kok di daerah ini bisa. Kita selama ini tidak bisa. Nah, selama ini ada bantuan Sapras. Kita ajukan ke provinsi. Di provinsi juga dipilih juga. Misalkan kita ajukan tahun ini 3 kelompok nelayan bisa difasilitasi 1 dengan alasan supaya adil seluruh kabupaten kota. Siapa suruh mengambil kewenangan itu? Tapi membiarkan masyarakat kita. Ini tidak adil. Nah, tapi provinsi mengatakan, bos, kami hanya melaksanakan kebijakan. Ini kebijakan pusat. Nah, kalau ada orang pusat di sini. Daerah kita waduh nanti direkam disampaikan ke Menteri, aduh kepala dinas itu ditantang pusat. Waduh, repot kita. Saya baru jadi nelayan aja kalau gitu. Nah, tapi itulah kita cari celahnya. Sepanjang itu kebutuhan kita usulkan, kita sampaikan. Saya kasih contoh misalkan kemarin itu kan kita RDP dengan DPRD. Mereka marah-marah. Saya tanya Pak Fadli, dan bisa Pak, selama ini begitu Pak. Kok Sapras itu langsung dari provinsi? Waduh, kacau. Kalau saya simpel aja pikiran saya. Misalkan para nelayan kita misalkan mau memancing di tengah laut, nggak usah di tengah laut, di pinggir laut. Dia nggak punya pancing, minta sama pemerintah kita berikan pancing supaya dia akan pakai alat kan. Dampakannya misalkan nggak boleh katanya, karena dia memancing di laut. Lautnya itu adalah kewenangan provinsi, tapi pancingnya itu kan bisa kita bantu petani untuk beli pancing. Ini contoh sederhana. Nah kalau misalkan mau buatkan perahu, nggak bisa Pak, karena dia berperahu di laut. Kenapa? Karena laut itu kewenangan provinsi. Wah, ini yang harus kita kaji bersama. Kenapa selama ini susah Pak Fadli membantu? Karena masih berdebat di situ. Padahal kewenangannya provinsi itu cuma lautnya. Cuma lautnya. Ketika urusan laut bisa dia awasi. Melanggar laut dia bisa kasih sanksi. Tapi kalau misalkan kita kasih Sapras kepada nelayan, masa itu juga mau diurus? Sementara itu adalah masyarakatnya kabupaten kota. Ini yang sampai saat ini itu membuat pusing Pak Fadli. Jadi sebenarnya saya tanya, terus apa kamu bantu? Ya menghibur aja mereka Pak. Supaya terhibur, kita adakan peningkatan kapasitas begini. Terus apa lagi? Ya sekali-sekali Pak, kita ke Bali. Ada yang pernah ke Bali sini? Nah, iya kan? Itu aja hiburnya. Tapi tidak bisa kalau cuma hibur begitu. Kita ingin agar produktivitas kita ini meningkat, produksi kita meningkat. Nah karena itu kita ingin hari ini, kalau yang hadir ini masih kelompok nelayan, hari ini kita langsung bentuk kelompok perikanan, gabungan kelompok perikanan. Setelah itu kita bentuk langsung koperasi. Saya tunggu hari ini. Saya sudah minta staf semua di kantor maupun tantangan dibawa ke sini. Habis materi beliau kita langsung bentuk. Langsung siapkan berita acara. Bung Eko, jangan ditunda-tunda, susah lo mengumpulkan beliau-beliau ini. Mumpung ada di sini, dokumentasikan.
baru 3 bulan 6 bulan ke depan saya akan evaluasi sampai di mana. Kita dampingi. Setelah terbentuk, baru kita uruskan ke koperasi atau notaris. Nah, notaris, udah nanti ditanggung oleh dinas itu uang akte notarisnya. Ini keluarga besar, Pak. Kalau bapak-bapak sudah ada di depan kami, untuk apa ada dinas itu? Tutup dinas itu. Betul. Kami bersyukur karena bapak-bapak masih mau sama-sama kami. Tidak ada gunanya. Lah kami masih bisa enjoy begini, masih bergaji begini, bisa ke Bali, bisa ke Semarang, bisa kemana-mana, karena bapak-bapak ini. Kalau tidak ada, berhenti kamu. Kamu berhenti ke sekambing sana. Tidak ada yang lurus. Nah, kita ingin supaya kita semua naik kelas. Harus naik kelas. Tidak ada gunanya bolak-balik, bintek, dipertemukan profesor, doktor, tapi tidak ada hasilnya, Pak. Dan mau kita hari ini datang Pak Ahmad Sobari, kita ingin beberapa bulan ke depan Pak Sobari akan jadikan pilot project Kota Bontang. Dia akan ngomong kemana-mana. Kalau mau belajar datang ke Bontang, temui Pak Ketua Gapoptang itu, temui Ketua Koperasi Nelayan di sana itu. Siapa itu? Pilih di antara kita nanti, terserah. Hari ini langsung kita pemilihan. Siapa ketua gabungan kelompok perikanannya, siapa ketua koperasi. Itu persyaratannya berapa orang yang harus hadir? Kalau gabungan kan kalau koperasi 20. Ini sudah berapa nih? Oh, lebih. Aman. Ada yang saya tunggu di sini. Harus sudah mau lagi saya kecolongan. Kalau kemarin itu kenapa saya buru-buru, karena ditunggu kemarin mau presentasi sakit jadi para punggawa nahoda. Sebenarnya saya tuh berpikir juga, aduh tidak tuntas ini. Saya sudah bilang kemarin harus ada juga kooperasinya, tapi tidak tuntas. Tapi saya minta Pak Patri dalam waktu dekat kumpulkan mereka segera juga betul. Supaya apa? Kalau kita punya organisasi, itulah yang mempersatukan kita. Organisasi kita ini di Bontang, pemerintah Kota Bontang, itulah mempersatukan warga dengan seluruh yang ada di kota ini. Begitu juga organisasi kecil kita adalah RT. Kita ada ketua RT, ada sekretaris RT, ada perangkat lain RT. Kitalah yang ada di situ sebagai warga RT. Tingkat kecil di rumah ada ketua, kakak, ada istri, ada anak. Itu. Nah, kita ingin begitu.